Oke, selamat datang di kelas tutorial kita kali ini ya. Nah, di sini saya memiliki dua soal yang akan kita bahas. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Dengan di sini saya Gabriel Agus Simanlang dengan NIM 1213040 dari program studi teknik elektro. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kita baca ya. Untuk mengangkat sidik jari dari TKP, larutan perak nitrat disemprot pada permukaan untuk bereaksi dengan natrium klorida yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat jika 45 ml larutan tersebut bereaksi dengan natrium klorida berlebihan untuk menghasilkan 0,148 gram endapan perak klorida. Nah, hal yang pertama kita lakukan di sini adalah melakukan diketahui. Kita cari, kita tulis yang diketahui pada soal. Nah, satu nih, nomor satu yang kita ketahui dalam soal. Nah, dalam soal diketahui bahwasanya volume dari AgNO3 sama dengan 45 ml. Nah, lalu apa lagi? Kita diketahui massa dari AgCl, di mana AgCl ialah perak klorida, AgCl. Oke, berapa massa dari AgCl? Yaitu 0,148 gram. 48 ya, 48 gram. Nah, massa dari AgCl ini sudah diketahui dengan volume, ini diketahui ya. Diketahui. Oke, diketahui nomor satu nih. Nah, lalu apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Yang ditanya ialah nih, yang ditanya di sini molaritas dari larutan. Molaritas dari larutan perak nitrit. Perak nitrit apa? Perak nitrit ialah molaritas dari AgNO3. Nah, yang ditanya ialah molaritas dari AgNO3 di sini ya. Maaf nih agak jelek. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, jawab nih, kita jawab. Oke, kita jawab. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui ialah reaksi yang terjadi di ini ya, di sini. Nah, reaksi yang terjadi di sini ialah AgNO3 ditambah, ini dalam status aqueous ya, aqueous ditambah NaCl aqueous menjadi AgCl dalam status solid ditambah NaNO3 ya. NaNO3. Di sini ada Na, di sini ada NO3. Dalam status aqueous. Aqueous ya. Aqueous. Nah, ini yang sudah diketahui reaksi yang ada di soal. Langsung saja kita lihat nih apakah sudah setara atau belum. Kalau belum, setarakan. Karena ini sudah setara, kita langsung buat MBS. Apa itu MBS? Mula-mula, bereaksi, dan setelah reaksi. Ini langsung saja. Ini reaksi pembatas ya. Mula-mula, bereaksi, dan setelah reaksi. Nah, karena di sini diketahui bahwasanya, tunggu ini kita turunin dulu. Oke, terjadi sedikit enggak. Nah, karena ini diketahui bahwasanya AgCl itu berapa masanya? Masanya di sini diketahui ya. Massa AgCl diketahui nih. Massa endapan. Nah, karena massa endapannya diketahui, maka kita bisa mencari molnya, teman-teman. Mol dari AgCl. AgCl kita ketahui nih, molnya nanti bisa kita cari. Di mana rumusnya ialah massa per dibagi MR. Massa dibagi MR ya. Teman-teman bisa hitung Ag berapa AR-nya, Cl berapa AR-nya, baru ditambahkan. Ini saya sudah hitung, di mana masanya ia tadi berapa? 0,148 gram dibagi AR-nya berapa?
Yang sudah saya hitung di sini ialah 143,32 gram. 32 gram per mol. Nah, hasil yang akan didapat dari pembagian tersebut ialah demikian. Ya, nah hasil yang didapat bisa teman-teman pakai kalkulator ya. 0,001 mol. Nah, 0,001 mol ini bisa kita rubah menjadi 1 milimol ya teman-teman. 1 milimol. Nah, 1 milimol ya nih. Ini kita udah ketahui bahwasanya mol dari AgCl ialah 1 milimol. Nah, kita bisa bikin di sini sesudah reaksi dia ada terdapat 1 milimol. Nah, 1 milimol ya. 1 milimol pas saat dia bereaksi. Nah, karena AgCl 1 milimol, di sini kan yang ditanya NaCl ya. Nah, karena dia AgCl 1 milimol dan di sini koefisiennya semua sama yaitu 1, jadi saat molnya bereaksi kita bisa bikin dia 1 milimol karena semua koefisiennya sama. 1 milimol. Oke. Nah, di sini. Di sini kan kita nggak diketahui nih mol mula-mula dari NaCl. Kita bisa bikin dia X. Nah, kita bisa bikin dia X. Jadi, di sini kita bikin X dikurang 1 milimol. 1 milimol ya. X dikurang 1 milimol. Nah, karena NaCl di sini berlebih ya, posisinya NaCl di sini berlebih nih. NaCl berlebih. Berarti dia sisa ya. Ada sisa di sini NaCl. Nah, jadi posisi dia sisa. Maka AgNO3 di sini dapat dibuat sebagai pembatas atau habis ya teman-teman. Bisa kita habiskan. Yaitu jadi gini. Nah, dia habis, dikurangin. Nah, untuk mencari apa yang kita cari di sini, molaritas dari AgNO3. Nah, molaritas dari AgNO3. Kita lihat di sini. AgNO3 itu molaritasnya apa rumusnya? Molaritas dari AgNO3 ialah N dibagi V. Nah, N dibagi V. N dibagi V ya. N dibagi V. Kita lihat lagi. N-nya tadi berapa? N-nya tadi ialah 1. X-nya kenapa nggak dihitung? Karena dianggap 0 ya. Dianggap 0 karena bedanya tipis gitu. Jadi di sini kita bisa bikin N-nya berapa? N-nya ialah 1 milimol. 1 milimol. Terus volumenya berapa tadi di atas? Volumenya. Di sini diketahui ya volumenya ya. Soal ya. Soalnya diketahui nih volumenya. 45 ml. Kenapa nggak kita rubah ke liter? Karena dia molnya juga mili. Jadi sama-sama mili ya. 45 mililiter. Nah, 1 mol dibagi 45 ml hasilnya berapa? Bisa dibagi kalkulator ya. Nah, hasilnya ialah 0,022 molar. Nah, ini ya hasilnya. Hasil akhirnya ialah segini. Jadi molaritas dari AgNO3 ialah 0,022 molar. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Sampai sini paham ya? Paham lah. Kalau nggak paham, ulang lagi. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua yang ditanya apa? Kita di sini garis dulu. Oke. Soal yang kedua, gunakan diagram orbital. Nah, diagram orbital untuk menunjukkan bagaimana proses penggabungan orbital atom pusat untuk membentuk orbital hibrida pada senyawa bromida pentafluorida, yaitu BRF5. BRF5 ya, BRF5 teman-teman. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan ialah nih nomor 2 ya. Mengetahui konfigurasinya. Konfigurasi dari siapa? Konfigurasi dari BR dan konfigurasi dari F. Nah, teman-teman bisa lihat periodik unsurnya di mana BR itu ialah unsur ke-35 dan F itu ke-9. Nah, memiliki konfigurasi apa? Berapa konfigurasinya? Gimana cari konfigurasi? Masih tahu lah ya. Nah, di mana 35 BR
itu bisa kita cari seperti ini. Cara gampang nih, cara gampang. Biar teman-teman bisa hafal. Duh, basah. Nih, kita bisa tulis nih. S, P, S, P, S, D, P. Nah, di mana S1, 2, di sini 3, di sini 4. Nah, P-nya itu ngikut dari S-nya. Jadi P2, P3, P4. Nah, D-nya gimana? D-nya dikurang 1 dari S, yaitu 3D. Nah, kita hitung ya. Di sini 2, 6, 10 kan? 2, 6, 2, 10. Jadi 20 ya. 20, ini 10, 30. Ini berarti 5. Biar 35. Langsung saja ke siapa tadi? F ya, 9F. 9F. Langsung S, P. Nah, SSP di mana? S1, 2S, 2P. Di sini 2, di sini 2, di sini berapa? 5. Nah, valensinya berapa gitu ya? Teman-teman udah belajar tentang subkulit. Di mana subkulit yang pertama itu ialah 2. Subkulit ya, subkulit. Subkulit. Subkulit yang pertama itu 2, subkulit yang kedua itu 8, subkulit yang ketiga itu 18, dan subkulit yang keempat itu 32, dan seterusnya ya, ada rumusnya. Nah, jadi kita bisa melihat valensi dari BR 35 BR. Masuk, teman-teman. Di sini ada 2, 10, baru 28. Sisa berapa supaya dia jadi 35? Jadi kan sisanya 7 ya. 2 ditambah 8 ditambah 18 kan 28. 28 tambah 7 baru 35. Nah, hasil akhir itu di sini masuknya angka valensinya yaitu 7. Langsung valensi dari 9F. Nah, kayak tadi ya. Sini 2. Nah, dikurang berapa? 2 dikurang 9 kan 7. Jadi kan di sini hasilnya 7 sebelum sampai 8 gitu ya. Nah, jadi valensi dari BR dan F itu ialah 7, teman-teman. BR dan F valensinya 7. Ini kita perbesar sedikit. Oke. Nah, valensinya itu 7. Kita masukin ke sini. Nah, setelah kita mengetahui valensi masing-masing itu 7, jadi kita masukin gambar orbitalnya. Nah, di mana BR itu sebagai pusat. BR itu sebagai pusat. Dia memiliki 7 apa nih? 7 elektron ya. 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disinilah kita buat ya. Nah, ini 7 nih. Nah, di sini ada 5F. Rumusnya kan 5 ya. BRF 5 ya. BRF 5. Jadi ada 5F. Di mana F itu di sini 1, di sini 1F, di sini 1F, di sini 1F, di sini 1F. Di mana masing-masing F ini memiliki 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena masing-masing itu 7, jadi dia mengikat. Nih, mengikat ke sini. Ini mengikat ke sini. Ini mengikat ke sini. Ini mengikat ke sini. Ini mengikat ke sini. Nah, ini jadi dapat dihitung bahwasanya ada P pasangan elektron ikatan ya. Pasangan PEI ya, pasangan elektron ikatan. Itu ada 5. Ada 5 yang berikat. Nah, pasangan elektron bebas PEB, pasangan elektron bebasnya ada 1. Nih, kosong nih, 1 dia. Bebas gitu ya. Nah, itu dari orbital hibridanya. Ini orbital nih, orbital hibrida.
Nah, karena di soal disuruh untuk membentuk proses penggabungan orbital atom pusat untuk membentuk orbital hibrida pada senyawa bromida pentafluorida. Nah, di sini kita bakalan mengetahui bahwasanya ini masuk ke rumus dalam AX ya. Karena di sini 5 mengikat, 1 bebas, dia masuk ke AX 5E. Di mana AX 5D? AX 5E itu berkaitan erat dengan segitiga piramida. Nah, segitiga piramida. Nah, di sini kita juga disuruh menunjukkan diagram orbitalnya, teman-teman. Nggak hanya orbital hibridanya saja. Jadi kita disuruh menunjukkan diagram orbitalnya juga. Nah, diagram orbital itu bagaimana? Ini langsung aja. Diagram orbital. Diagram orbital ya. Nah, diagram orbital. Nah, di sini kan kita ketahui bahwasanya tadi 35 BR ya. 35 BR. Nah, di mana tadi BR-nya di situ kita lihat di sini. Ini udah saya jabarin ya. Nah, kita ambil yang terakhirnya. 4 S2 3 D10 4 P5. Nah, kita ngambil yang paling besar. Nih, 4 ya. Jadi kita D-nya ini kita pindahkan ke belakang. Jadi 4S2 ini kita majukan ke depan gitu ya. Nah, di mana 4S2 ini memiliki 2 elektron. Jadi 2 elektron ya. Nah, di mana S, di sini S ya. Baru P. P ada berapa kotak nih? Ada 3 ya. Kita masukin turun 1, turun 2, turun 3, naik 1, naik 2. Jadi 5. Nah, dia 5. Ini 5 nih, 5. Ini 2. Karena BR tadi dia bakalan mengikat 5F ya, akan ikat 5F. 5F nih, dia bakalan mengikat 5F. Jadi, kita harus bikin tempat yang kosong 5. Kita harus bikin tempat yang kosong 5 ya. Supaya muat. Jadi kita bikin kolom baru di sini. Yang diambil yang di mana? Yang di depannya yang angka sama, yaitu ada di sini 4D0. 4D0 ya, di sini 4D0 dipromosikan ke 4D0. Gimana tuh dipromosikannya, Bang? Dipromosikannya kita promosikan nih, dipromosikan ke sini 1, dipromosikan ke sini 1, supaya kolomnya jadi 5 yang kosong. Jadi kita buat di sini, jadinya begini. Nah, ini ada 3 karena dia pindahnya di sini. Ini kolomnya si D. 1, 2, 3, 4. Ada kotak 1 lagi. Nah, ya, jadi kosongnya ada 5. Jadi dia bisa mengikat 5 CF ya, 5F, 5 elektron dari F. Jadi di sini kita bikin diagram orbitalnya menghasilkan sp3d2. sp3d2, teman-teman. Oke, itu saja hasil yang sudah kita dapat dari 2 soal ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.